Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer Senair terkait dengan pengangkatan honorer di tahun 2023 tahun ini. Di sini disampaikan bahwa pijakan pokok Komisi 2 DPR RI soal pengangkatan honorer 2023 honorer dijamin aman. Semoga Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah menjadi satu kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer terkait dengan apa yang disampaikan di sini bahwa para honorer ini dijamin aman di tahun 2023 tahun ini, serang hubungan dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu honorer, tentunya ini adalah satu hal ya yang dinantikan kapan kira-kira ada keputusan resmi pemerintah terkait dengan program pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Bapak Ibu, simak informasinya sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Dalam kabar kali ini, di sini disampaikan akan menyinggung sedikit mengenai nasib tenaga honorer jika dari pernyataan Komisi 2 DPR RI. Selama ini, tenaga honorer banyak mengorbankan jiwa raga hingga waktu untuk memberikan pelayanan terbaik mereka. Jadi, di sini disampaikan ya suatu hal yang memang kemungkinan bisa menjadi dasar bagi para honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN. Selama ini tenaga honorer ini banyak mengorbankan ya segalanya demi mengabdikan diri di negeri ini. Maka tidak ayal jika di tahun ini juga honorer terus memperjuangkan nasib dan kesejahteraan yang mereka dambakan. Tak lain yaitu untuk diangkat menjadi ASN. Jadi sejauh ini Menteri Pan RB berusaha pasang badan untuk memberikan solusi demi menyelamatkan tenaga honorer. Mulai dari memberikan opsi berupa beralih sistem outsourcing hingga menjalani proses seleksi calon pegawai negeri sipil atau seleksi CPNS. Memang hingga saat ini yang masih menjadi prioritas dalam seleksi CPNS adalah dua kategori terpilih, yakni tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Karena memang dipandang dari jumlah honorer yang telah terdata, demikian dengan instansi pelayanannya, maka dua bidang ini, terutama bidang pendidikan, lalu urutannya adalah bidang kesehatan, yang jumlah honorernya sangat banyak di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jadi harapan bersama dalam rangka menyemarakkan seleksi CPNS nantinya, tenaga honorer bisa memaksimalkan formasi yang disediakan. Sementara itu, isu penghapusan tenaga honorer ini akan berlangsung pada tanggal 28 November 2023. Sementara itu, isu penghapusan tenaga honorer ini akan berlangsung pada tanggal 28 November 2023. Secara akal, tidak akan ada yang bisa diselamatkan. Terlebih nasib yang menimpa 7 kategori honorer terpilih ini. Namun untuk menjadi ASN tidak serta-merta diangkat secara langsung tanpa melihat syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya, dalam hal pengangkatan menjadi ASN ini, baik P3K maupun CPNS, ada syarat yang akan ditentukan terkait dengan hal tersebut. Syarat penting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu tenaga honorer sebelum adanya pengangkatan menjadi aparatur sipil negara, diantaranya sebagai berikut. Pertama, bekerja di instansi pemerintah. Ingat Bapak Ibu ya, harus bekerja di instansi pemerintah. Kemudian berusia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun. Kemudian upah gaji yang diberikan bersumber dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara, demikian dengan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Seterusnya diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh PPK. Berikut punya masa kerja 1 tahun dan masih bekerja secara terus-menerus. Kemudian, menyikapi hal ini juga selain melihat data yang dihasilkan oleh pihak BKN pada proses pendataan kemarin, maka Komisi 2 DPR RI memberikan pernyataan. Hasil pendataan non-aparatur sipil negara yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 menghasilkan setidaknya 2.360.363 tenaga honorer yang sudah masuk dalam database BKN dan telah dinyatakan lolos verifikasi BKN. Komisi 2 DPR RI pun menegaskan terkait dengan pijakan pokok yang diambil supaya honorer bisa mencermati bersama-sama. Ada 4 pijakan ini setidaknya bisa membuat hati para tenaga honorer lebih baik dan menjadi obat penenang dari gencatan isu-isu yang tidak mengenakan. Jadi berikut adalah pijakan Komisi 2 DPR RI yang cukup ditekankan itu. Ada 4 poin Bapak Ibu ya. Pertama, tidak akan ada PHK massal bagi tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini. Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa ada pengecualian dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi P3K ini harus sudah terrealisasi paling lambat 28 November 2023. Ini ungkap Junimat Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Nah, ini disampaikan melalui pernyataannya pada 14 April 2023 di Jakarta. Kemudian, tidak akan ada honorer yang dikurangi saat ini. Tidak ada honor dalam arti pendapatan atau penghasilan Bapak ya, dikurangi itu tidak. Yang ketiga, menghindari adanya pembengkakan anggaran. Dan yang keempat, menegakkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan untuk menjadi aparatur sipil negara bagi semua honorer yang layak untuk tidak menjadi ASN. Jadi dengan adanya dukungan dan pijakan mutlak yang dikumandangkan oleh pihak Komisi 2 DPR RI, semoga menjadi jawaban dan bisa terrealisasi sesuai dengan harapan Bapak Ibu honorer. Perlu juga diketahui bahwa semua keputusan pemerintah yang nanti diterima ini akan menjadi jawaban terbaik bagi honorer jika berlandas pada keadilan. Jadi harapannya semoga honorer mendapatkan apa yang selama ini didambakan dan diharapkan. Serta jangan lupa baca artikel lainnya juga yang lebih berwarna di Unius ID. Jadi maksudnya Bapak Ibu ini ya supaya Bapak Ibu mencari informasi yang sesuai dengan informasi-informasi terkait dengan apa yang telah diberitakan oleh media atau Unius ID. Demikian informasinya. Semoga informasi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.